Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun aw wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud kadzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Halo. Kalau berbicara Yahudi, orang yang sering dipersepsikan sama perbuatannya dengan Yahudi itu adalah Wahabi. Biasanya mereka selalu menyebut bahwa Wahabi itu sama dengan Yahudi. Mari kita buktikan siapa sebenarnya yang sama dengan Yahudi. Ada banyak fakta ya, bahwa mereka yang menuduh itu lebih berhak tertuduh gitu. Jadi mereka yang menuduh itu lebih berhak menjadi tertuduh daripada yang menuduh. Dan ini didasarkan kepada fakta, saudara, bukan hanya omong kosong, bukan hanya sekedar basa-basi, tetapi fakta di lapangan. Bagaimana kelompok Muslim Sufi ketika beribadah kepada Allah? Mereka biasanya menggunakan berbagai macam cara yang ditempuh sebagai salah satu bentuk pendekatan kepada Allah. Misalnya dengan cara menari-nari berjingkrak-jingkrak kayak main konser itu. Bahkan ada pula yang ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menembangkan selawat sedemikian indahnya, mereka berjingkrak-jingkrak di atas panggung, berteriak-teriak menghidupkan lampu itu. Kalau kita lihat itu, aduh ya Allah. Dan itu sangat dibanggakan oleh para penggagas inovasi yang menginovasi agamanya dengan berbagai macam cara gitu. Tujuannya bahwa ini Islam, ini Islam, padahal bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ya, itu bukan Islam itu. Islam tidak mengajarkan begitu. Budaya-budaya seperti itu kalau kita lihat di video tadi itu mencerminkan siapa sebenarnya yang punya budaya. Islam yang punya budaya seperti itu kemudian ditiru-tiru Yahudi, atau Yahudi yang punya seperti itu kemudian ditiru-tiru Islam gitu. Ya. Nah, mari kita bersama dengan cermat memperhatikan dan menyimak adegan konser Yahudi. Gitu. Dan adegan konser Sufi. Dan para penganut salawat sufi yang berjingkrak-jingkrak sambil menghidupkan lilin. Salatullah pakai lilin. Ya. Aduh ya Allah. Ini hanya sekedar kita tuh menyadari tidak mudah sebenarnya menyamakan mereka dengan Yahudi itu tidak sama. Benar tidak sama. Tapi pola yang dikembangkan itu adalah pola yang sama dengan Yahudi. Cuma bedanya, kalau yang Muslim ini menyebut-nyebut kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Muslim ini yaitu mengkonserkan kalimat-kalimat yang dibaca oleh mereka dengan berbagai macam. Tentu saja itu kan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Ini masalah ibadah, bukan masalah dunia. Anda itu kalau masalah dunia persilahkan
mau dibentuk apa dunia itu terserah Anda. Ini masalah ibadah, berhadapan kita kepada Allah. Kalau disamakan dengan dunia, berarti kita ini oleh Allah diizinkan menciptakan ibadah sendiri. Wah, parah itu. Jadi al-ibadah itu tauqif. Jadi beribadah ini hanya berhenti kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini urusan ibadah, beda dengan urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kata Rasulullah. Kamu lebih tahu urusan dunia. Sedangkan ibadah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat engkau, beribadahlah engkau seperti aku, seperti engkau melihat aku sedang melaksanakan ibadah. Kan begitu itu kalau diartikan. Solatnya seperti Rasul. Iya, wow, mana bisa? Ya bisalah. Ulama kan berperan sebagai penerang. Ulama itu bukan sebagai pengada-ngada, tapi ulama menyampaikan amanat dari Nabi. Bukan mengurang-urangi dan menambah-nambah. Tidak merubah keinginan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Muslim yang sebenarnya, saudara. Jadi kalau sekarang ada Muslim mengada-ngada, itu perlu dipertanyakan oleh kita sekalian. Iya, perlu. Sekarang mari kita siapa sebenarnya yang sama dengan Yahudi itu? Jadi pertanyaan, Wahabi atau Sufi yang ngaku-ngaku aswaja, atau Kuburiyun itu gitu. Atau yang suka mengkonserkan bacaan-bacaan ibadah itu. Tinggal menilai itu para penonton sekalian. Sekarang kita objektif menilai itu ya. Jadi kalau cuma mau nuduh Wahabi itu Yahudi, ini ada orang yang kadang-kadang tidak cerdas. Karena apa? Cara berpikirnya itu sudah cara berpikir ya biasa. Orang yang terbelut atau dibalut oleh keyakinan-keyakinan yang salah. Orang yang dibalut dengan keyakinan yang salah akan membenarkan yang salah itu. Tapi kalau orang yang kritis terhadap yang datang kepada kita, itu yang beruntung. Sebagai Muslim, mari kita kritis. Dari mana amalan yang kita amalkan? Jangan hanya asal ada amalan lalu diamalkan. Ada orang nih baca 100 kali biar jadi kaya, nih baca 100 kali biar dapat emas, nih baca 100 kali bisa dapat nomor togel. Ya Allah, semudah itukah kepercayaan seorang Muslim kepada seseorang? Asalkan yang mengatakan orang yang terpandang lalu percaya begitu saja. Aduh, itu berbahaya banget. Karena terpandang menurut kita itu. Masalahnya terpandangnya menurut kita itu orang hebat, itu orang mumpuni, itu orang berilmu, dia seorang ulama, itu menurut kita. Padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nah, barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, mudah-mudahan bisa memberikan yaitu suntikan, injeksi kepada hati kita agar bisa lembut lagi di dalam memahami kebenaran mana yang benar dan mana yang salah. Dari Zulkarnain Al-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.